Nomor 1, gelombang seismik merupakan gelombang mekanik yang merambat di dalam bumi akibat adanya sumber energi seperti tumbukan, ledakan, atau getaran buatan. Penjalarannya terjadi karena partikel-partikel batuan di dalam bumi bergetar di sekitar posisi keseimbangannya, meneruskan getaran tersebut ke partikel sekitarnya. Energi gelombang ini yang merambat bukan perpindahan massa batuan. Kecepatan dan pola penjalanan gelombang seismik sangat dipengaruhi oleh sifat fisik batuan yang dilewatinya, seperti kerapatan dan kekuatan batuan, sehingga gelombang dapat mengalami pemantulan dan pembiasan ketika melewati batas antar lapisan yang berbeda. Untuk medium elastik, seismik eksplorasi batuan bawah permukaan yang mampu mengalami deformasi sementara saat dilewati gelombang seismik dan kembali ke bentuk semula setelah gangguan tersebut hilang. Sifat elastik ini memungkinkan batuan menghantarkan gelombang seismik secara efisien tanpa mengalami kerusakan permanen. Dalam pendekatan seismik, batuan dianggap sebagai medium elastik yang relatif homogen dalam satu lapisan, sehingga hubungan antara waktu tempuh gelombang dan jarak rambat dapat dianalisis untuk menentukan kecepatan gelombang serta karakteristik lapisan batuan. Untuk penerapannya secara luas dalam seismik eksplorasi untuk mempelajari kondisi bawah permukaan bumi, menganalisis waktu datang, kecepatan, serta pola refleksi dan refraksi gelombang seismik. Dapat menentukan kedalaman dan kemiringan lapisan batuan, mengidentifikasi struktur geologi, serta memperkirakan keberadaan sumber daya seperti air, tanah, minyak dan gas, maupun panas bumi. Untuk grafik tersebut, forward short dari ujung awal lintasan, reverse short dari ujung akhir lintasan. Grafik tersebut adalah kurva travel time seismic refraksi yang menunjukkan hubungan antara jarak sumber receiver atau bisa disebut dengan sumber X dan waktu tiba gelombang seismik bisa disebut sumbu Y. Dari dua arah, yaitu forward sumbu dari kiri, reverse sumber dari kanan. Untuk garis 1F dan 1R menunjukkan gelombang langsung yang merambat di lapisan paling atas. Untuk kemiringan garis menunjukkan kecepatan lapisan pertama. Jika kemiringannya berbeda antara forward dan reverse, berarti lapisan atas atau tidak seragam atau miring. Untuk garis 2F, 2R dan 3F dan 3R menunjukkan gelombang refraksi dari lapisan yang lebih dalam. Garisnya makin landai karena gelombang merambat lebih cepat di lapisan yang lebih dalam. Perbedaan bentuk dan kemiringan kurva forward dan reverse menunjukkan bahwa lapisan permukaan tidak ideal atau tidak horizontal dan homogen. Untuk lapisan kurva time low velocity, lapisan tengah memiliki kecepatan gelombang yang lebih kecil dibandingkan lapisan di atas dan di bawahnya. Ketika gelombang seismik merambat dari sumber, gelombang akan lebih memilih menjalar pada lapisan yang kecepatannya lebih tinggi karena kecepatannya lapisan kedua lebih rendah. Gelombang tidak memenuhi syarat untuk membentuk gelombang kepala headwave pada batas lapisan pertama dan kedua. Akibatnya pada kurva travel time hanya terlihat gelombang langsung dan gelombang refraksi dari lapisan yang lebih dalam, sementara lapisan kecepatan rendah di tengah tidak tampak sama sekali. Maknanya untuk lapisan ini menjadi tersembunyi dalam data seismik refraksi dan menyebabkan kesalahan interpretasi kondisi bawah permukaan. Lapisan ideal thin layer, lapisan tengah sebenarnya memiliki kecepatan lebih besar dari lapisan atas, tetapi ketebalannya sangat tipis. Saat gelombang seismik mencapai lapisan, gelombang hanya menjalar dalam waktu dan jarak yang sangat singkat sebelum masuk ke lapisan di bawahnya. Untuk
Akibatnya, pada kurva travel time low velocity layer, segmen yang seharusnya mempresentasikan lapisan tengah menjadi sangat pendek atau bahkan menyatu dengan kurva lapisan lain, sehingga sulit dikenali. Maknanya, meskipun secara fisik lapisan tersebut ada, metode seismik refraksi sering gagal mendeteksi dan lapisan tengah bisa terlewat dalam pemodelan struktur bawah permukaan.